البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil satu ayat dari dalil as-sidq, yaitu ayat 1 sampai 3 dari surat Al-Ankabut. Kita masuk pada ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keadaan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Wawa apa ini namanya? Wawa haliyah, dalam keadaan yang mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Jadi mereka katakan amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi pada hakikatnya bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Dan hati, ikhwani fillah, sebagaimana anggota tubuh yang lain, mengalami sakit, na'am, bahkan mengalami kematian. Dan banyak manusia yang hatinya mati terlebih dahulu sebelum jasadnya. Allah katakan tentang orang-orang ini, fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambahkan sakit tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka itu azab yang pedih dengan sebab apa-apa yang mereka telah dustakan. Nah, syahid dari ayat ini mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya. Melazimkan ikhwani fillah bahwasanya iman bisa diterima apabila jujur. Nah, sesuai antara lisan dengan hatinya. Baik, ikra Abdullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha dalilun akhar lisidq, dan ini adalah dalil yang lain untuk as-sidq. Wa hadha dalilun akhar lisidqi, wa qad taqaddama hadhihi al-ayati min suratil baqarati 4 ayatin fi sifatil mu'minin. Dan telah mendahului ayat-ayat ini dalam surat Al-Baqarah 4 ayat tentang sifat-sifat orang yang beriman. Tsumma ayatani fi sifatil kafirin, kemudian 2 ayat tentang sifat orang-orang kafir. Nah, ayat ini di awal-awal surat Al-Baqarah, ikhwani fillah. Nah, mulai dari Alif Lam Mim, Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beriman, sifat-sifat mereka. Kemudian Allah sebutkan orang-orang kafir. Nah, dalam 2 ayat saja. Nah, jadi di sini ada salah cetak kalau kita perhatikan. Nah, penyebutan ayatnya salah. Nah, Al-Baqarah 163 ini salah. Baik. Di awal-awal surat.
Baik. Tsumma hadhil ayati fil munafiqin. Kenapa? Naam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih banyak keterangan tentang orang-orang munafik ikhwani fillah fi aktsar min asyri ayat. Tsumma hadhil ayati fil munafiqin, kemudian ayat-ayat ini pada orang-orang munafik. Fi aktsar min asyri ayatin, yang lebih banyak dari 10 ayat. Lishtibahi amrihim ala katsirin minan nas, dikarenakan ya istibah perkara mereka, yaitu merancunya perkara mereka pada kebanyakan manusia. Kenapa ikhwan fillah menyikapi orang munafik itu rancu, yang merepotkan? Li'annahum laisu bikuffarin zahirina fayuhdharun. Dikarenakan mereka bukan orang-orang kafir yang nampak, sehingga dijauhi ya kaum muslimin, berhati-hati dari mereka. Wala bimu'minina shadiqina fayu'rafuna wa yu'tamanun. Tidak pula mereka termasuk orang-orang yang beriman yang jujur, sehingga diketahui dan kaum muslimin merasa aman dari mereka. Falhum mudzabdzabina baina dzalik. Bahkan mereka itu mudzabdzab. Tidak tetap. Mereka berada di antara dua itu, antara keimanan dan kekafiran. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, tidak kepada golongan orang-orang kafir yang jelas, tidak pula ke golongan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat An-Nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun permisalankan mereka bahwasanya mathalul munafiq ikhwani fillah kasyatil a'irah bainal ghanamain. Ini diambil dari hadis. Permisalannya orang-orang munafik seperti apa? Asyah al-a'irah bainal ghanamain. Seekor kambing ya, yang dia ikhwani fillah berbolak-balik antara dua kambing. Ya, dua golongan, dua kelompok kambing. Tu'iru hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah. Terkadang kepada kelompok yang ini sesekali, kemudian terkadang ikut kelompok yang lain sesekali. Nah, la tadri ayyahuma tatba. Dia tidak tahu mana dari dua ghanam tersebut yang mau dia ikuti. Falidzalika aqnaba fi dzikrihim bi sifatin muta'addidatin fi suwarin katsiratin wa ayatin syahirah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya, perpanjang, yakni aqnaba ya, menyebutkan sesuatu dengan panjang lebar. Ya, dalam menyebutkan sifat-sifat orang munafik, dengan sifat-sifat yang banyak pada surat-surat yang banyak dan ayat-ayat yang masyhur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat sendiri, Suratul Munafikin. Dan kalau kita melihat perhatian para ulama ikhwani fillah tentang orang-orang munafik ini, ya perhatian mereka sangat besar. Dikarang ya kitab-kitab tersendiri tentang sifatul munafikin. Karena pentingnya juga karena bahayanya. Sebab ya khawatir kita semua terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak sadar. Sehingga para salaf rahimahumullah ta'ala begitu takut terjatuh dalam kemunafikan. Bahkan para sahabat-sahabat kibar. Ya, siapa yang lebih utama dari Abu Bakar dari kalangan sahabat? Dalam keadaan demikian dia ya datang kepada Rasulullah bersama Hanzalah. Menyatakan bahwasanya ada pada diri mereka sifat-sifat munafik menurut mereka. Apa alasannya? Karena ketika bersama Rasulullah keimanannya kuat, seakan-akan ya melihat surga dan neraka. Namun ketika pulang ke rumah, ya bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, yang memikir urusan-urusan dunia, seakan-akan ya jauh, terlupakan. Dalam artian ada penurunan iman, berbeda dengan ketika bersama Rasulullah. Nah, alhamdulillah demikian pula Abu Bakar merasa ini berarti nifak ini. Makanya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berikan kabar gembira bahwasanya demikian itu bukan kemunafikan, tapi memang demikianlah keadaan seorang muslim yang imannya ya naik turun. Baik.
Demikian pula Umar, ya. Umar senantiasa merasa khawatir dari kemunafikan sampai-sampai bertanya kepada Hudzaifah. Nah, dari banyaknya ayat-ayat saja ikhwani fillah cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan tentang pentingnya memahami sifat-sifat kemunafikan dan berhati-hati darinya. Ta'rifan li ahwalihim litujtanab. Sebagai ya pemberitahuan terhadap keadaan-keadaan mereka agar dijauhi, ya, agar dijauhi keadaan dan sifat-sifat orang-orang munafik. Wa yujtanaba man talabbasa biha aidha, dan agar dijauhi orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan tersebut. Karena keadaannya sangat berbahaya apabila mereka tetap berada di lingkungan kaum muslimin bersama orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna, al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa minan nas, dan di antara manusia man yaqulu amanna, ada orang yang mengatakan amanna, kami beriman, al-ayat. Ai bilisanihi faqad duna qalbihi, yaitu dengan lisannya saja, tidak dengan hatinya. Fa huwa kadzibun mukhadi'un, maka dia itu pendusta dan penipu. Wa mukhada'atuhu a'idatun alaih, dan penipuannya tersebut kembali kepada diri mereka sendiri, kepada diri orang itu sendiri. Jadi pada hakikatnya dia menipu diri sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Lakinnahu la yash'uru bidzalik, akan tetapi dia tidak menyadari yang demikian itu. Kenapa? Lihamakihi wa jahlih, dikarenakan kepandiran dan kejahilan dia. Ya, orang berpenyakit tidak sadar tentang sakitnya. Wa qawluhu fi qulubihim marad ay syakkun wa raibun wa nifaq. Pada hati-hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit yang berupa syak. Ini penyakitnya orang-orang munafik. Raib, keraguan-raguan, memiliki keyakinan, wa nifaq, dan kemunafikan. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambah sakitnya tersebut. Li'annal jazaa'a min jinsil amal, dikarenakan ya balasan itu berasal dari jenis amalan itu sendiri. Ketika mereka ya menipu Allah, Allah pun ya hukum mereka. Ketika mereka membuat hati-hati mereka sakit, maka semakin ditambah sakitnya. Sebagaimana pula ditunjukkan oleh ayat falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati-hati mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kama qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah api neraka. Wa dzalika bima kanu yakdzibun, yang demikian itu dengan sebab kedustaan yang mereka lakukan. Mereka berdusta kepada Allah, menyatakan iman, pada hakikatnya kafir. Fadallat hadhil ayatu ala anna sidqa syartun wa anna al-kadhiba yunafi. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya as-sidq, kejujuran itu merupakan syarat, dan bahwasanya kedustaan itu yang meniadakan masyrut, yaitu meniadakan kejujuran, yang hal itu sendiri juga berdampak pada tidak adanya la ilaha illallah. Ini jelas. Bertentangan dengan as-sidq dan bertentangan dengan la ilaha illallah. Mungkin itu dulu.